Oke, selamat siang Eva. Ini bimbingan kita kedua. Kemarin masukan dari saya sudah diperbaiki kah? Sudah, Pak. Di bagian mana ya? Kemarin ini jadiin gini aja nih. Mutar organoleptik dan kadar beta karoten, formula beta karoten, spasi, formulasi kue putu ayu labu kuning, tinggi antioksidan. Ini gini. Nah, gini terus satu aja spasinya. Ini dibuat 0. Oke, matur nuwun. Nah, jadi gini aja, Eva. Oke? Jadi tinggi sama antioksidannya itu jangan dipisah dalam satu apa namanya? Satu baris gini ya. Halo Eva, masih dengarkah suaranya? Ya, masih. Oke. Siapa pimpinanmu? Gimana, Pak? Oh, enggak. Saya ngomong sama rekan saya di ruangan. Oke, terus ini nanti disesuaikan aja. Ini siapa ini nomor NIDN saya bukan ini. Oh, salah. Oh, soalnya kemarin sempat lihat yang punyanya Regin waktu bimbingan, Pak. Ya, salah itu punya Regina tuh. Oh, ya. Oh, penguji satumu ini. Iya, kemarin kan sudah dibagi itu kan, Pak. Saya lihat yang kedua. Oh ya, oke, penguji satunya sudah dapat ya. Terus kemarin masukan pertama itu di bab 1 ya, kemarin belum sempat diskusi soal bab 1 ini ya. Yang bab 1 sudah, Pak. Yang untuk latar belakang itu sebenarnya udah sampai bab 2, bab 3 juga udah menyinggung dikit sih, Pak, kemarin. Oke. Terus yang mau dikonsulkan berarti yang mana nih? Yang bab 1 dulu aja, Pak. Mungkin kalau ada waktu ya bab 2 juga nggak apa-apa sekalian. Oke. Mau bicara tentang antioksidan ya. Apa namanya, kue putu ayu, tinggi antioksidan dengan ditambah apa tadi? Labu. Nah, ini di dalam dipisah nih. Oh ya. Oke. Terus ini prevalensinya oke. Jadi dari kanker prevalensinya, faktornya dicegah dengan antioksidan. Antioksidan, kemudian dampaknya, kemudian sumbernya, kemudian makanannya. Oke. Labu kuning, antioksidan, sel kanker penelitiannya, tapi ada masalah berupa kurang pemahaman kandungan pada makanan, minimnya informasi, oke. Belum dioptimalkan, oke. Karoten pada donat ditambahkan pada dengan labu kuning. Labu kuning, oke. Kemudian berdasarkan pernyataan tubuh, oke. Satu kalimat itu maksimal 5 baris aja ya, 5 kalimat, satu paragraf 5 kalimat aja ya. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gini aja. Ini nah. Oke. Baik, Pak. Ya, Pak. Gitu. Terus ini Eva jujur sama saya, di dalam membuat literatur kayak gini dari penelitian-penelitian ini, kamu kopas atau kamu bisa paraphrasing sudah? Sudah, itu sudah di paraphrasing sih, Pak, kemarin. Oke. Oh ya sudah, oke. Biar nanti membantu kamu sendiri sih.
Itu terus rumusan masalah bagaimana pengaruh penambahan labu kuning kukur vitamosata terhadap mutu organoleptik kadar vitamin formulasi kue putu ayu. Oke, good. Dapat mengetahui pengaruh penambahan. Oke, siap. Terus aroma, tekstur, cita rasa, penampakan beta karoten. Oke. Bab satunya oke, kalau saya sih. Terus bab 2-nya ini yang saya kurang begitu oke. Karena setahu saya ini harusnya satu baris nih. Ya. Gini aja. Nah, gini. Ya. Ya, berarti di bawahnya ya Pak yang 2.11. Tidak menjorok soalnya kita tata tulisnya kalau di kampus kita kayak gitu. Ya. Ganti. Kemudian kamu ikut aja sama panduan yang disampaikan Bu Hilda itu di Metopen atau di mana itu toh? Ada toh? Ya Pak. Ya, cuman kemarin mungkin itunya belum masih menjorok. Oke. Sebentar. Ini kanker. Kok ini sih? Kanker oke sudah. Di Yogyakarta oke. Wah ini kalau ini kayak gini kupatnya kurang tuh. Oke, kanker kok malah jadi ngomongin kupat ya saya. Ngomongin kanker lagi. Sebentar, faktor penyebab oke. Oh ini kamu berarti definisi, prevalensi, determinan itu jadi satu gitu ya? Satu anak ya? Iya Pak. Ya, enggak apa-apa. Biar simpel aja. Yang betul tuh risiko, is not resiko ya. Risiko pakai i. Ya, nanti dalam perbaiki nih, risiko. Baik. Oke. Terus, tapi ini ada ke arah antioksidan nggak ya? Makanan sehat. Nah, ini belum ada ke arah antioksidan. Kayaknya belum ada sih Pak, cuman baru nemu yang kayak disebutin buah dan sayur. Gitu. Nah, kalau yang antioksidannya yang kayak lap kuningnya itu belum ada Pak. Nah, kamu lihat nih di sini. Di sini nih. Sebenarnya bab 1 itu ringkasan dari bab 2. Ya, kamu lihat di sini. Kanker bla 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 bla, faktornya bla 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 bla. Nah, kemudian kamu kasih kata kunci nih tulisannya. Hubungan antar paragrafnya pakai ini. Radikal bebas dari metabolisme kita kopas dulu. Terus nanti sebelum masuk pembahasan antioksidan, kamu bisa nanti kembangin nih. Tapi ini dikembangin ya, jangan cuma kopas. Nah, ini dikembangin dari pencegahan ya, pencegahan nanti ke arah antioksidan itu seperti apa. Nah, baru masuk ke paragraf kedua, bab yang kedua. Nah, saya ulangi lagi. Nanti ini perlu dituliskan nih tentang antioksidan dulu. Tapi ini harus diparafrasing ya, jangan dikopas aja ya. Gini ya, biar ada yang menghubungkan antara pokok nomor 1 dengan pokok nomor 2 ini masuk ke antioksidan. Oke, kalau sudah antioksidan, baru di sini nih. Wah, ini adik kelas saya nih, Novita Subuluntika sama Pak Fitriano Ayustaning Warno. Makanan mengandung beta karoten terhadap buah seperti bla bla bla. Nah, ini kan di sini sudah mulai muncul labu kuning nih. Oke, sudah ada penjalurnya ke sini. Kukur vitamosata sekian. Oke. Oke, labu kuning. Nah, ini gitu. Kalau kamu kan mau bicara tentang antioksidannya toh? Kandungan apa nih? Kandungan beta karotennya itu. Beta karotennya. Nah.
Sudah ada di sini. Oh, bedanya kalau dia itu labu kuning segar sama labu kuning tepung gitu ya. Beta karotennya untuk perbedaannya. lebih naik ya, lebih tinggi ya karena memang dia jadi tepung. Terus cara penyimpanan tanpa Oke, nah di sini sudah ada nih komponen. Loh, ini tuh sebenarnya di atas ini toh. Ini kan kandungan gizi. Ini toh. Pak. Halo? Berarti dipindah di atasnya gitu. Iya dong. Nah, kok jelek? Di atas, kok masih sih? Labu kuning ini anak saya suka banget labu kuning. Kami beli labu kuning terus membuang bijinya sampai di rumah muncul labu kuning tanamannya dan panen sendiri dan tak bawa ke sini. Dan memang bisa awet nih, betul. Iya, Pak. Ya, awet 6 bulan. Nah, kami bawa dua labu kuning segede ember itu yang muncul dari kebun belakang rumah. Gede banget buat makan cucu. Oke. Nanti bisa ditaruhkan di sini labu kuning segar. Oke. Nah, daripada dibuat kalimat kayak gini, mendingan dibuat Kok beda ya? Ini di sini. Dengan Ya, Pak, karena mungkin atau sumbernya yang beda ya, Pak. Saya kemarin bingung, maksudnya mau dibikin yang paragraf atau dibikin tabel aja, diambil yang salah satu gitu, Pak. Kalau yang penelitiannya Hamdi ini dia dapat dari mana nih? Itu di jurnal kemarin, Pak. Maksudnya Hamdi itu melakukan pengukuran di laboratorium atau bukan? Bukan, Pak. Dia kayak dapat dari sumber mana gitu, bukan Wah, hasil ya. di labnya. Bukan hasilnya Hamdi toh? Bukan. Ya maka kamu jangan klaim itu tulisannya Handi dong. Itu kan punyanya orang lain. Cari yang dari hasil penelitiannya orang itu Iya. sendiri gitu ya, Pak. Misalnya gini, kamu kan nanti meneliti beta karoten produk putu ayumu gitu toh. Ya. Nah, produk putu ayumu beta karotennya misalnya 100. Ya maka di sini tulisnya adalah putu ayu labu kuning memiliki beta karoten 100. Itu versi punyanya Eva. Gitu. Nah, di sini kan kadar air, protein, lemak dan yang lain ini bukan Hamdi melakukan penelitian, bukan toh? Dia bisa jadi dia bisa jadi ambil dari TKPI, bisa jadi dari DKPM, dia bisa jadi dari USDA. Kan kayak gitu. Nah, maka jangan tuliskan itu punyanya Hamdi dong. Walaupun kamu nemu dari Hamdi. Kamu cek jurnalnya Hamdi. Hamdi ini nulis ini dari siapa? Sebentar. Ya, berarti diambil dari sumbernya itu ya, Pak, yang mengatakan. Sebentar, saya coba lihat ini. Muncul nggak nih Google saya? Belum, Pak. Belum muncul. Ini saya buka jurnal ini, buka jurnal lagi. Buka Google ini belum muncul kah di kamu? Muncul, Pak. Hah? Muncul. Sudah toh? Belum. Tahu harus di stop share dulu ya, Pak. Soalnya belum muncul. Ya, wes tak stop share dulu.
Kemudian saya ulangi lagi. Ini biar kamu juga ikut bisa melihat. Nih, sudah muncul? Halo? Masih loading Pak Dian. Oh, lama ya. Masih sampai masih sampai Demak Isu. Sudah sampai Godean? Belum Pak. Ada cegatan ternyata. Bentar. Kumaha ini teh? Masa belum muncul? Kamu pakai handphone? Ya belum Pak. Enggak pakai wifi Pak. Oh. Mungkin ini ya. Pak. Sudah muncul? Sudah Pak. Nah, oke. Mana nih? Ini pakai TKPI. Abjad. Ya, kita coba cari labu. Ya, labu siam, labu kuning. Nah, labu kuning yang segar. Ya, pumpkin fresh. Kita klik Cucurbita mosta. Ini kandungan ini, beta karotennya berapa nih? Nih. Oh no. Yura. Nah, siapa namamu? Eva? Eva, kamu bisa ambil dari sini aja nih. Nah, Ya toh? Berdasarkan TKPI ya, tabel komposisi TKPI, tabel komposisi pangan Indonesia. Kalau Cucurbita mossata itu per 100 gram itu mengandung beta karoten 1,5 mikrogram. Ya. Nah, ya berarti diambil sumber yang itu aja ya. bisa. Daripada kamu dari penelitian orang lain tapi jurnal orang lain dia juga ngambil dari sini, kamu ngambil pengakuannya orang lain tersebut. Nah, dari yang jelas aja. Atau misalnya labu siam itu kan pumpkin. Pumpkin nutrition data. Nah, bisa dapat dari banyak tempat nih. Kalau dari Amerika itu mereka pakai USDA. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Pumpkin dari Amerika. Jadi kamu boleh tuh mau pakai yang datanya Amerika atau datanya Indonesia. Tapi pakai TKPI ya apa-apa sih. Cuman saya ajari kamu pakai data dari USDA. Nah, gini tinggal masukkan makanannya. Tapi kok di tempat saya lemot ya. Nanti tinggal masukin aja. Kayak sama kayak tadi kan Pak nanti muncul gitu ya. Cuman kalau yang dari USDA itu luar biasa lengkapnya, banyak banget. Kandungan zat gizinya yang dicek itu di situ banyak banget di USDA. Gitu. Cuman ini kok lama banget ya. Nah, nanti silakan dicoba sendiri gitu ya. Harusnya nggak begitu jauh berbeda. Oke, kita coba close aja dulu ini. Terus kita kembali ke WPS. Oke, itu nanti bisa diperbaiki ini. Jadi biar yang mendapat pengakuan itu bukan Hamdi, tapi yang nulis benar-benar yang menuliskan ini. Gitu. Terus kue putu ayu. Oke. Oke. Mutu organoleptiknya. Oke. Oh, sudah ada kandungan gizinya. Oke, tapi ini putu ayu Ya, biasa Pak, tapi ya? terlalu lengkap gitu Pak kandungan gizinya yang ditemuin. Saya nggak dengar suaramu, Eva. Ini Pak kemarin cuma menemukan itu aja energi, protein, lemak, terus yang lainnya itu belum menemukan Pak. Oh, cuman ada ini doang dia menelitinya. Iya.
Ya sudah, enggak apa-apa. Karena mau meneliti gizi itu mahal. Terus ini apa nih? Organoleptik, warna. Pernah nggak sih ada penelitian organoleptik tentang putu ayu? Ada nggak? Bagaimana Pak, agak terputus tadi? Oh sorry. Nah ini, ada nggak yang meneliti mutu organoleptik putu ayu sebelumnya? Ada sih Pak. Nah, itu aja yang dijadikan berapa? Ini rusak. Berapa penelitian yang tentang putu ayu? Ini kan penelitian tentang organoleptik secara umum, tapi penelitian organoleptik tentang putu ayu sendiri. Difokuskan aja ke situ, ya. Ya, untuk hasilnya dari warna, aroma, tekstur itunya ya Pak. Benar. Jadi warna putu ayu itu menurut riset gimana sih yang bagus? Terus aroma putu ayu. Ya Pak. Nangkep ya? Ya Pak. Jadi bukan warna secara umum, warna produk dari ini, aroma produk ini enggak usah, tekstur enggak usah. Ini terlalu luas, maka langsung fokus saja ke putu ayu ya. Oh iya, baik Pak. Nah, nanti data tentang warna, tentang aroma, tentang tekstur, cita rasa, kenampakan putu ayu itu kamu jadikan sebagai standar pembanding untuk kenampakan, cita rasa, tekstur dan yang lain putu ayu versinya Eva. Paham? Iya, paham Pak. Nah, itu dia. Maka kamu sebenarnya nggak usah nulis semuanya ini. Kalau ini masih umum. Harusnya langsung aja. Warna putu ayu itu seperti apa? Ini hapus aja. Ganti. Yang dari versi putu ayu. Maka carilah literatur tentang putu ayu yang banyak ya. Yang Iya, Pak. organoleptiknya. Walaupun itu putu ayu biasa. Atau putu ayu versi nanti ditambah delay lah. Ditambah apa? Iya. Kacang hijau lah atau apa gitu terserah. Yang penting putu ayu organoleptiknya seperti apa dari literatur penelitian sebelumnya. Itu nanti kamu jadikan pembanding. Apakah kalau dikasih labu kuning itu jadi lebih enak enggak sih, lebih berkualitas enggak sih dibandingkan warna, aroma, tekstur, cita rasa, kenampakan versi putu ayu sebelumnya. Oke? Ya, baik Pak. Nah, berikutnya kanker, kemudian antioksidan. Antioksidan itu beta karoten. Beta karoten sumbernya labu kuning. Putu ayu labu kuning, putu organoleptik. Kadar beta karoten. Oke. Pembimbing tuamu siapa Eva? Dokter Rian, Pak. Oh ya wes. Oke. Pengujinya siapa Eva? Satu? Wilda. Oh ya. Oke. Labu kuning FO1. Nah ini apa ini Mas? Oh labu kuningnya. Formulasi dengan labu kuning yang 0, formulasi dengan labu kuning 1/4, 50, 75 gitu ya maksudnya? Iya Pak, itu untuk bahannya. Oh ya. Kan yang saya itu untuk kontrolnya gitu. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kemudian penelitiannya, ini kamu sudah mengadop dari punyanya Prof. Ahmad toh? Iya, udah kemarin sudah baca-baca sih Pak. Sudah disesuaikan sama punyamu toh? Iya, udah. Oh ya wis. Saya kalau memang kamu sudah menuliskan itu, sudah sesuai dengan itu, saya nggak akan banyak komentar lagi. Kue putu ayu, kemudian labu kuning. Oke. Labu kuning dengan ini. Oke.
Nah, di sini kamu boleh tambahin nih definisi labu kuning. Labu kuning adalah labu kuning yang dibeli di pasar Nggodean, misalnya kalau gue, ya, Ya, Pak. di pasar Nggodean. Jadi nanti bisa jadi kalau orang lain mau melakukan penelitian serupa, itu ya mereka menggunakan labu kuning dari pasar Nggodean. Kalau mereka menggunakan labu kuning dari pasar mana, bisa jadi nanti variannya berbeda, hasilnya bisa jadi berbeda gitu loh. Baik, Pak. Ya, Paham. jadi dari mana? Kemudian ini jadi satu-satu aja masing-masing, Eva. Untuk organoleptik misalnya apa yang pertama tuh? Aroma, warna gitu. Terus nanti tabel kolom berikutnya mutu organoleptik dari aroma gini. Gini ya. Berarti nggak usah di Mac Center itu ya, Pak? Jangan satu-satu gini. Karena nanti berbeda-beda dia. Dia kan satu variabel. Baik, Pak. Beda-beda. Oke. Terus kalau dari warna ini menarik. Aroma itu suka. Oh, oke. Kamu mau membaginya kayak gitu? Suka, tidak suka gitu ya. Menarik, tidak menarik. Kemarin ada yang mikir kalau misalnya tekstur itu ada yang misalnya empuk, keras, cukup keras gitu, Pak. Tapi masih bingung mau kemana. Mendingan ya, kalau yang dari Prof. Ahmad gimana? Punya saya jurnalnya kemarin kehapus ya. Bentar, Pak. Coba saya lihat lagi. Harus, menurut saya yang namanya tekstur bukan suka nggak suka, tapi tekstur ya lembut, keras. Dari misalnya itu kan Pak butuhnya. Berarti bisa pakai yang empuk atau cukup empuk gitu ya Pak? Yang skalanya. Iya, Bukan nggak yang apa-apa. Gitu. Kalau yang punya Prof. Ahmad gimana? Kita coba lihat ya. Saya sudah pernah daftar, pernah download belum ya? Ini. Oh, ini saya punya. Kelihatan nggak? udah kelihatan Pak. Oke. Terus, nah ini di sini. Nah, di sini kan muncul banyak nih. Nah, kamu lihat deh di sini. Aroma, tempe, beras hitam, cenderung lemah, biasa, cenderung kuat, langu, tidak langu, biasa, cenderung langu, ya kan? Kekompakan, kekerasan, empuk, pas, keras, tidak kompak, biasa, kompak, patahan, tidak hancur, biasa gitu. Jadi disesuaikan sama apa yang mau dicek, ya kan? Nih. Aroma, warna, tekstur, rasa. Nilai 1, 2. Wow, oke. Sorry. Spiderweb karakteristik. Aso. Oh, kalau mau nanti dibuat kayak gini juga bisa, Ding. Siapa? Eva, saya revisi Eva. Kalau nanti kamu mau namanya tingkat kesukaan. Gitu tuh? Tingkat kesukaan dari sudut pandang tekstur, dari sudut pandang aroma, rasa, warna, keseluruhan gitu kan? Maka dibuat sama aja. Berarti misalnya yang satu sangat tidak suka, dua tidak suka gitu ya Pak? Jadi semuanya kayak gitu. Bukan menarik, tidak menarik. Jadi semuanya ini suka nggak suka. Gitu aja. Nanti tinggal suka nggak sukanya ini dilihat dari aroma, warna, mutu, tekstur gitu. Oke? Ya baik Pak. Sip. Nanti jadi tidak
Nggak ada yang menarik, tidak menarik, gitu. Tapi semua suka, tidak suka aja. Ya. Gitu. Kamu bisa lihat nih, sorry. Mana tuh nih? Ketutup. Nah, ini di sini. Amat, sangat, tidak suka, sangat tidak suka, tidak suka, agak susah, biasa, agak suka, suka, sampai suka. Nah, monggo lah. Kalau dia kan membuatnya sampai 9, kamu membuatnya cuma sampai 5 ya rapopo. Terus kadar beta karoten menambahkan labu kuning dengan selera. Metodenya pakai apa? Oh, pakai ini. Gini. Kadar beta karoten adalah penilaian kadar beta karoten yang dilakukan di lab mana. Gitu toh? Dengan metode apa? Ini. Jadi biar tahu. Oke? Oke. Kemudian alatnya. Ini mah nggak usah. Alat uji organoleptik ini mah nggak usah. Alat bikinnya aja. Bahannya. Nah, baru berikutnya formulasinya. Oke. Loh, kok ini tepungnya beda-beda? Itu pakai yang protein sedang, Pak. Bukan beratnya ini loh. Oh, 75% ding ya. Kamu menggantikan menggantikan tepung ya? Iya, soalnya kan cuman penambahan labu aja kan, Pak. Total kalau yang kontrol kan totalnya tepung semua 200 gram itu. Oh, oke. Soalnya kalau wait. Soalnya kalau pakai punyanya ini kan dia semuanya sama. Toh? Tapi ya apa-apa ding. Nanti tinggal formulasi ya sama aja. Enggak apa-apa. Oke, yang penting semuanya ini sama toh. Di sini telur sampai daun pandan. Ya, sama, Pak. Teknik pengumpulan datanya 30 panelis. Ada syarat panelis enggak di sini? Panelis itu siapa? Kalau yang di definisi operasional itu ngambilnya dari yang stikes Pantirapi sendiri, Pak. Di mana kamu nuliskannya? Itu organoleptiknya itu. Oh. Cuman Kamu tuliskannya aja di sini. Di sini nih. Teknik pengumpulan data. Itu toh teknik pengumpulan data. Nah, peneliti memilih panelis sebanyak 30 orang. Sebelum ke situ, kamu tuliskan 30 orang panelis, sebanyak 30 orang. Panelis adalah mahasiswa, misalnya mahasiswa stikes Pantirapi. Kan kayak gini. Terus jenis kelamin dibutuhkan enggak? Kelamin, usia bagaimana? Terus ada hal khususnya lagi atau tidak? Misalnya pernah atau sebelum uji apa namanya? Organoleptik. Sebelum uji organoleptik mendapatkan informasi dasar tentang penilaian, mekanisme penilaian. Nah, baru berikutnya penilaian uji organoleptik meliputi gini warna. Gitu ya. Ini jenis kelamin gimana? Laki-laki perempuan boleh enggak? Usianya berapa sampai berapa? Ada pentingnya, ada informasi lagi atau tidak?
Oke, ini perlu dituliskan nih. Ya. Ya, Pak. Prosedur. Oke. Oke. Diagram. Nah, kalau tulisan gambar ini ada di bawah. Di bawah gambarnya. Gini. Kalau tabel tulisannya di atasnya, kalau gambar tulisannya di bawahnya. Oke? Nah, gini. Kalau tabel itu di atasnya, tapi kalau gambar di bawahnya. Oke. Terus nanti ini berarti diperbaiki ya. Pak. Berarti sama semua kan Pak nanti? Dibuat sama semua. Sebentar ya, saya tak balas chat dulu sebentar ya. Ya, baik Pak Dian. Sebentar, saya ada pesan ini. Kita bukan organisasi membantu komunikasi, jadi mungkin kalau mau bertemu lebih ke pengembangan profesi.
Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini tadi sudah ya berarti pengujian. Oke. Nah, ini etika penelitian. Apa lagi? Inform consent. Inform consent. Bukan kayak gini tulisannya. Kalau yang inform consent. Gini aja. Betul nih. Ini. Etika penelitian 1. Peneliti akan apa ya? Sebelum melakukan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mendapatkan memohon etikal. Kamu mau dapat dari mana? Halo Eva. Pak, Ya, kamu mau ambil EC dari mana? mungkin masih bingung sih Pak. Atau mau lihat yang kemarin dikirim rejim itu dulu juga, yang UGM atau Unrio mungkin. Ya. Silakan nanti tuliskan memohon ethical clearance dari misalnya dari UGM dulu. Gitu toh? Ya. Nanti setelah ethical clearance karena ada organoleptik, maka yang kedua adalah membuat informed consent. Gitu toh? Untuk informed consent. Nah, ini yang dicari bukan membahas. Nah, ini boleh nih. Peneliti mempersiapkan lembar persetujuan informed consent bersedia. Nah, ini boleh nih disampaikan. Ya. Ini boleh. Menjaga hak. Nah, ini enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Enggak usah. Gitu. Tahap awal penelitian, surat izin, sampel, tahap pelaksanaan penelitian, tahap akhir menyusun laporan. Ini kan nganu toh, sebenarnya sudah dituliskan tadi di atas toh, tahap pelaksanaan penelitianmu. Ini kan sudah. Oh, ini labu kuning. Ya wis. Ini mendingan dibuat dalam bentuk tabel aja, Eva. Oh, berarti diurut di nomor kayak tabel aja gitu, Pak. Alur penelitian dan jadwal penelitian. Oh, jadwal penelitian itu pakai tabel. Pakai tabel, nanti coba tanya Regina ya, atau lihat punya Regina. Atau kamu lihat YouTube saya. Karena penelitian skripsinya Regina itu selalu saya post di YouTube, jadi kamu bisa nonton lagi gitu ya. Bentuknya seperti apa. Oke? Ya, Pak. Terus analisisnya ini sudah sesuai sama punyanya Prof. Ahmad toh? Iya, sama Pak. Oke. Terus udah itu aja. Nanti tinggal yang lainnya. Oh, ini sudah ada lampiran inform consent. Oke. Ada penjelasan dulu bahwa ada risiko. Oh, belum. Nanti kamu lihat punyanya Regina ya. Pak, yang untuk lembar persetujuan itu. Di sini nanti cek punya Regina lewat YouTube saya, jadi biar nggak mengganggu dia karena dia mau maju. Lewat YouTube saya kemarin sudah sempat saya sampaikan nih di bimbingan yang terakhir tentang komponen pada inform consent itu apa aja, gitu ya.
menjelaskan siapa nama kamu, peneliti, judulnya apa, sudah mendapatkan inform ethical clearance dari mana, nomornya berapa, itu dituliskan. Gitu ya. Tidak langsung tiba-tiba suruh tanda Iya. tangan. Tidak tiba-tiba langsung tanda tangan kayak gini. Harus ada pendahuluannya dulu, penjelasannya dulu, penjelasan inform consent. Itu di halaman pertamanya. Baru halaman keduanya lembar persetujuannya. Jadi setelah mendapatkan penjelasan baru tanda tangan. Gitu ya. Oh ya Pak. Dapat penjelasan baru setelah itu tanda tangan. Nah, ini kan tiba-tiba tanda tangan, tidak ada penjelasan dulu. Oke? Oke, kemudian di sini kuesioner mutu organoleptik, sampel, terus di sini ada tanda tangan. Kasih tanda tangan panelis. Ya. Di sini. Nah, nanti ini di semua berarti sama ya? Ya sama Pak, nanti saya Bukan kayak gini, jadi dibuat sama aja. Gitu, terus ini sampelnya jangan kayak gini. Ya. Langsung dalam bentuk kode. 2, 3, 5, 6, misalnya gitu loh. Dibuat kode aja. bikin kode. Bikin kode yang nggak bisa diingat. Misalnya gini. Ya, nanti dibuat ya kodenya ya. Ya Pak. Misalnya gini, misal aja. Gitu. Wes, kalau kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan, Eva? Masih bingung udah benar atau masih ada yang ditambahin lagi? Yang mana? Sorry, saya nggak dengar. Hipotesis. Hipotesis. Kamu cuma mau ngecek beta karotennya aja toh? Iya, sama yang mutu organoleptik itu, Pak. Oh iya, mutu organoleptik. Nah, yang mutu organoleptik dibuat satu-satu aja enggak apa-apa. Karena kan tujuanmu banyak banget tuh. Nah, ini dia. Tujuanmu kan banyak toh. Nah. Tujuannya itu tadi ya, Pak, dibikinnya. Apa? Satu-satu kayak yang di tujuan di awal tadi. Mana toh nih? Nah, di sini. Nah, berarti mengetahui penambahan labu kuning terhadap warna. Nah, berarti terhadap ada pengaruh penambahan labu kuning terhadap mutu organoleptik warna. Nanti ada lagi aroma, ada lagi tekstur, sampai nanti ke bawah ada pengaruh penambahan labu kuning terhadap kadar beta karoten. Gitu, oke? Ya, gitu. Gitu Eva, ada yang ingin tanyakan lagi Eva? Mau tanya Pak, berarti kan ini nanti saya revisi dulu. Terus kalau misal udah selesai, nanti saya langsung bisa bimbingan sama dokter Rian dulu ya Pak? Sekalian misal ada revisi ke Pak Dian lagi gitu. Iya, betul, kayak gitu aja. Oke? Kalau maaf, nanti untuk filenya ini saya boleh minta Pak? Saya ini save dulu. Ya, boleh. Saya simpan dulu, terus saya kirim lewat kolom chat ya sekarang ya. Mana nih? Nih. Terus Eva. Bapak itu silakan di-download sebelum saya tertutup, nanti malah hilang. Wes, bisa? Bentar, Pak. Sudah bisa, Pak. Oke. Gitu ya. Jadi kalau nanti bisa diperbaiki, saya sih tinggal sudah nggak masalah, sudah bisa oke, bab 1, bab 2, bab 3-nya. Ya? Gitu Eva, ada yang mau ditanyakan lagi Eva? Sudah cukup Pak. Oke, kita
Kamu tuliskan di buku, besok kalau ketemu saya, tanda tangani ya. Ini bimbingan untuk bab 1, 2, 3 lagi ya Pak, nulisnya. Iya, iya. Gitu. Oke, Eva? Ini banyak ya Pak Dian. Sami-sami, saya tutup hari ini ya, sekarang ya. Oke, ya, semoga lancar semuanya. Amin, makasih Oke, Pak. selamat siang.